Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi yang sudah ditahqiq dan takhrij oleh Syekh Muhammad Sulaiman Al-A'raj. Kita masih pembahasan Kitabud Da'awat, masalah doa Nabi. Kemudian pembahasan khususnya babu fadli doa. Jadi fadilah berdoa itu untuk apa? Yang sebelumnya kita sudah ceritakan kalau Rasulullah itu yastahibu al-jawami. Rasulullah suka sekali doanya yang pendek-pendek. Ya, jadi hanya panjang-panjang. Jadi makanya kita baca ini adalah doa-doa yang pendek. Dan kita akan memahami kenapa Rasulullah minta itu, ada apa sebenarnya dengan doa itu. Sekarang kita lanjutkan, ini doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Tariq ibni Asyam radhiyallahu anhu. Hadis ini dari Tariq ibnu Asyam. Qala kana ar-rajul idza aslama 'allamahu an-nabi as-salah. Ada seorang laki-laki ketika setelah selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, Rasulullah mengajarkan doa ini kepada dia. Menyuji kata Rasulullah, bacalah doa ini. Apa doanya? Tsumma amarahu ayad'uwa bihaula'il kalimat. Rasulullah mengajarkan seseorang, ada seorang pemuda ini khusus ya. Nanti ada begini dalam hadis Rasulullah, ada hadis khusus, ada hadis umum. Kalau hadis khusus itu untuk seseorang saja, personal. Kalau untuk umum, untuk semuanya. Rasulullah ngomong di depan semua sahabatnya. Contoh hadis khusus, ya ini contohnya seperti ini. Dan ada contoh yang lain hadis khusus ketika Rasulullah mengajarkan Mu'az bin Jabal. Ya Mu'az, kalau kamu selesai salat, hendaklah kamu baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu doa khusus untuk Mu'az bin Jabal. Cuma kita membaca itu kenapa? Karena kita baca itu hadis Rasulullah. Bagaimana doa Rasulullah yang Rasulullah ajarkan kepada Mu'az bin Jabal. Nah ini begitu juga. Rasulullah mengajarkan kepada seorang laki-laki, selesai salat jangan langsung pergi, paling enggak kamu baca doa ini. Apa doanya? Ini ada 5 poin di sini. Allahumma ighfirli. Jadi Rasulullah tidak menggunakan Rabbana ighfir lana, tidak. Tetapi Allahumma ighfirli. Kita sudah mengatakan apa perbedaan Allahumma dengan Rabbana atau Rabbi, ya Ilahi, ya Pak. Kalau Allahumma itu adalah gabungan dari kalimat ya Allah, ya Pak. Maka ikatan emosional itu akan lebih kuat lagi dibandingkan ya Rabbana. Kalau ya Rabbana, wahai yang mengatur kami, mengatur rezeki, mengatur orang kafir, memberikan rezeki untuk orang kafir, mengatur bumi, mengatur dunia dan lain sebagainya. Makanya Rasulullah meminta kepada pemuda itu, ucapkanlah doa Allahumma. Itu maknanya ya Allah, ya Pak. Ya Allah. Allahumma inni, Allahumma ighfirli. Ya Allah, ampuni saya. Jadi makna ampuni saya, jangan sampai ketika kita meninggal dunia, kita meninggal dalam keadaan berdosa. Bahkan Allah mengatakan di dalam sebuah hadis qudsi, kalau kamu mendatangi saya, doamu itu dosamu banyak sekali. Kamu minta ampun kepada saya ampuni dosamu wala ubali. Dan tidak pernah saya ingat-ingat lagi nanti. Ketika kamu meninggal, saya ungkit-ungkit lagi dosamu, tidak. Ketika kamu nanti di padang mahsyar, tidak pernah saya ungkit dosamu.
Anak ungkit le Pak, dengan syarat apa? Kita minta maaf dulu, bertaubat dulu. Tetapi kalau kita tidak minta maaf, nanti akan diungkit oleh Allah Pak. Ini dosa kamu dulu. Kira-kira hoi kita mau surga apa kita mau neraka? Kita mau dalam surga menyebina dosa Pak. Itu nampak. Itu kalau kita tidak bertaubat. Tapi kalau kita minta maaf, maka semua itu akan diampuni oleh Allah dan Allah tidak mengingatnya kembali. Yang pertama. Yang kedua, kalau kamu mendatangiku, dosamu sebesar gunung, kata Allah ya Pak. Kamu beristighfar minta maaf kepadaku, aku maafkan dosamu wala ubali. Tidak akan pernah saya ingat lagi dosa kamu. Ya, tapi dengan syarat kamu minta maaf kepadaku. Yang ketiga, apabila kamu mendatangiku, dosamu seluas langit dan bumi, seluas langit dan bumi. Saya ampuni dengan satu syarat. Wa an la tusyrik bi syai'an. Jangan kamu syirik kepadaku, saya ampuni semua dosamu, syirikmu, kata Allah. Wala ubali, dan tidak akan pernah saya ingat lagi ketika nanti di padang mahsyar. Kabeh hemat, kabeh. Maka ini kenapa kita minta Allahumma firli. Ini poin yang pertama. Ini ada 5 poin di sini. Allahumma firli. Yang kedua, warhamni. Mana warhamni? Di dalam tafsir Ibnu Abbas ketika mengomentari kalimat Ar-Rahman Allah dan Ar-Rahim Allah, beliau mengatakan Ar-Rahmanu yastamilu ala kulli makhluqatillah. Ar-Rahmannya Allah itu mencakup semuanya. Ke urang kafe gejo cit, urang hana temayang gejo cit, urang ibadah gejo, hana ibadah gejo, urang patuh gejo, rezeki oleh Allah. Urang hana patuh pi gejo oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma dengan pemberian dan cara yang berbeda. Pemberian Allah kepada orang-orang kafir, orang tidak salah, tidak ibadah, tidak patuh, itu untuk apa? Liyu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum. Itu untuk membuat hati mereka gundah dan untuk mengazab mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini. Maknanya di dunia saja sudah saya azab seperti itu, apalagi nanti di akhirat. Maka yang kita minta di sini, warhamni, ya Allah nesayang lon, tapi baik lagi nesayang nujuk ke urang kafe ya, untuk menambah susah. Jadi berikanlah kasih sayangmu kepadaku ya, jangan kasih sayang rahmat, keberkahan. Nah harta wana berberkah, nah peng wana berberkah, ada anak berberkah, ada jabatan berberkah jabatannya. Itu maksud warhamni. Ya Allah berikanlah ar-Rahmanmu kepadaku, kata Allah. Karena semua masuk. Binatang kesayang oleh Allah, orang kafir kesayang, mandu kesayang oleh Allah ya, maka bukti kesayang oleh Allah ya, tumbuh-tumbuhan diberikan hujan, ini semua diberikan, ini diberikan, itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bertanya, kenapa binatang dan tumbuh-tumbuhan kontinu diberikan rezeki oleh Allah? Kenapa kontinu? Gebetan le ujung ti oleh Allah. Tanaman itu sudah segar kembali. Nanti gebetan le ujung ti Allah, sudah segar kembali. Ada apa sebenarnya? Karena binatang dan tumbuh-tumbuhan itu dia minta kepada Allah, dia minta kepada Allah. Maka di dalam Al-Quran kan digambarkan oleh Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum. Kalian tidak tahu bagaimana mereka minta kepadaku. Yang jelas mereka bertasbih, mereka minta kepadaku, mereka berzikir kepadaku. Contohnya nanti di dalam juz 27 dan juz 28. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nyan binatang yang hanakainya, nyan tumbuh-tumbuhan yang hanakainya, imut tasbih kelon ni. Makanya rezekinya kontinu, rezekinya kontinu. Dan ditambah lagi dengan hadis-hadis yang pernah kita ungkapkan. Ketika ada seekor binatang yang minta rezeki kepada Allah, dalam detik itu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mintanya kepada Allah, dia bertawakalnya kepada Allah. Karena dia tahu yang menciptakan dia adalah Allah. Yang memberikan rezeki adalah Allah, yang menahan rezeki juga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika cerita masalah rezeki, Rasulullah menyuruh kita untuk ikut ticim. Ya, nampak. Coba kamu lihat burung itu, kata Rasulullah. Coba lihat burung. Bagaimana tawakalnya burung kepada Allah. Dia minta, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, kata Allah, kata Rasulullah, dan pulang ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Katanya tak tebik dari rumah dek, watewa dek cik mentang dek. Dari bengah dek, caura rumah dek cik. Bahkan dek cik, karena kita bertawakal pada diri kita sendiri. Nyo gara-gara ilmu lon tu mentemenyo, gara-gara kekuatan lon mentemenyo, aja nak mentemeh tepuk. Maka Allah mengatakan, kalau kamu bertawakal sama dirimu sendiri, uruslah dirimu. Jangan minta sama saya, kata Allah. Urus diri. Maka seorang mengurus dirinya akibat kekuatan dia.
lon kuat, lon sehat, lu minta rezeki ke draw mbak. Nya urung tawakal ke draw mbak. Akhirnya pergi pagi pulang sore ja bengah de cik mbak. Karena dia bertawakal pada diri dia sendiri. Sedangkan binatang tadi dia bertawakal kepada Allah. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Maka binatangnya gitu. Mana buktinya? Binatang itu berdoa kepada Allah. Rupanya bukan binatang saja, Pak. Tumbuh-tumbuhan berdoa kepada Allah dengan doa yang sama. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Kan pandang doa, Pak. Pendek-pendek. Ya. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Terima kasih Allah karena jo rezeki gelut, engkau tidak pernah lupa kepada makhluk yang terus berzikir kepadamu ya Allah. Maka menyogetnya tengok ke Allah, maka Allah akan ingat katanya. Menyogetnya tua ke Allah, hanapui dengan nikmat dan rezeki kejo oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna warhamni. Jadi itu sebenarnya doa ini ada doa di apa antara dua sujud. Nya menyota tepu yang dah baca. Yang mata itu pikir juga, menyota tepu yang dah baca. Nya masalahnya ada tepu Pak. Rabbighfirli warhamni nya nak dengar lah wajibut warfa'ni warzuqni ini maafini wa'fa'ni. Ini tanya pun baca ku home, yang penting doa baca. Nak baca doa Pak. Nya menyota tepunya emosional kita muncul Pak. Kenapa? Itu terkait dengan pribadi kita semua Pak. Rabbighfirli, ne pampun lu, ne pampun dosa lu ni Allah. Mungkin gara-gara dosa lu jio ngendro. Gara-gara dosa lu hati lu gundah selalu ya Allah. Warhamni, kasihani saya ya Allah. Ben tamal lagi ni kasihani orang kafir ya Allah. Mereka itu engkau berikan sesuatu itu untuk mengazab mereka, tetapi baik pertama ngelun ya Allah. Nejuk kelun keberkahan, rahmat, hidayah, petunjuk nejuk kelun ya Allah. Ya ni. Ini maksud warhamni. Wahdini, berikan petunjuk kepadaku. Kita sudah cerita petunjuk itu 3. Yang kita minta kepada Allah petunjuk yang terakhir, taufiqi, itu yang kita minta. Bukan petunjuk bayani, bukan petunjuk dalali, tidak. Petunjuk dalalah itu petunjuk level pertama. Itu mengarahkan saja. Kita juga bisa mengarahkan. Kita arahkan teman kita untuk supaya salatnya benar, Fatihahnya benar. Itu petunjuk dalalah namanya. Yang kedua petunjuk bayani. Bayani itu apa? Ajakan-ajakan untuk berbuat kebaikan. Mau enggak? Ya, ajakan saja. Maka Al-Quran itu sifatnya petunjuk bayani. Waktu kita baca Al-Quran, jangan kafir kamu, jangan kufur kamu, jangan kamu meninggalkan salat, jangan kamu tidak bayar zakat, jangan begini, jangan begitu. Itu petunjuk bayani Pak. Makanya banyak orang yang merespon dan tidak merespon. Allah haid hatta dengar yo pu infak tapi ayatnya pi infak, ayatnya infak, sedekah dah habis pempeng Pak. Air lu dengar Pak. Kalau kita tidak merespon, maka kita tidak akan pernah dapat petunjuk yang ketiga, petunjuk taufiqi. Bahkan petunjuk taufiqi ini bisa kita dapatkan sesuai dengan firman Allah. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tanpa kita minta, kita merespon saja petunjuk kedua. Aqimi salah, dirikan salat, gaya Allah. Buatlah ini, gaya Allah. Jangan kamu dekati zina, gaya Allah. Baik bubutnya, baik cowok dagak, gaya Allah. Petunjuk yang ketiga datang dengan sendirinya. Mana dalilnya? Itu ayat tadi Pak. Alladzina jahadu fina. Mereka yang berusaha untuk bisa memahami petunjuk bayani Pak. Melakukan petunjuk bayani, akan aku berikan petunjuk taufiqi kata Allah. Lanahdiyannahum subulana. Makanya inilah konsep Imam Jalalain Pak. Kalau ingin hidup itu nikmat di dunia dan di akhirat, cuma 2 konsepnya. Jalankan perintah Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Pak. Maka kenapa orang susah sekarang? Perintah Allah dijalankan, bersemayang, berdoa tahajud, baca Quran, bersedekah. Cuma yang kedua tidak dia jalankan. Apa itu? Dia tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Mati ya boleh juga. Di mana boleh juga. Korupsi boleh juga. Temayang boleh juga. Maka jangan tidak pernah akan dapat petunjuk taufiqi ini. Maka kalau ingin bahagia, dua-dua kita lakukan. Karena ada orang nanti maksiat dan gebuk ni. Hana aku mati. Hana kekeng ke kau. Hana ke zalimi kau. Hana ke cuak ada kau. Temayang pi hana ci. Temayang pi hana ci. Mandu hana yang. Ya, jadi ada yang dorang kiban lu mandu hana lu. Keng ke kau can temayang pi tan Pak. Mandu tan Pak. Jadi kalau istilahnya kitab syarah kitab Al-Hikam, Iqadzul Himam fi Syarah Al-Hikam. Dalam kitab Al-Hikam itu hanya pakai je orang ni Pak. Orang ni hanya pakai. Orang pun kelompok pun hanya pakai je. Dia salat, maksiat dia sebanding dengan amal ibadah. Maksiat sebanding dengan amal ibadahnya hanya pakai je.
Yang dipakai urung gelhe, Pak. Bertakwa kepada Allah mastata'tum, sejauh kemampuan katanya. Katanya mampu duno tak bubuk duno. Mentedekah duno tak bubuk duno. Tak sembahyang hai tak bedah, tak du, Pak. Jadi artinya sejauh kemampuan kita. Ya, ini ada kelompok-kelompok yang ketiga. Inilah kelompok yang bisa ni, walaupun dia cuma sedikit sekali amal ibadahnya. Dia sembahyang cuma 2 rakaat, dia sembahyang, Pak. Sembahyang malam 2 rakaat. Atau enggak sanggup dia? Yang sanggup dia salat Isya saja, habis salat Isya, salat 2 rakaat. Maka direspon oleh Ibnu Abbas, salatu rak'ataini ba'da salatil isya'i, kata Ibnu Abbas, afdalu. 2 rakaat setelah salat Isya itu lebih afdal, kata Ibnu Abbas, dibandingkan salat tulal lail, sepanjang malam, wa qalbuhu sahid. Hatinya tidak konsen, tidak khusyuk dalam ibadahnya, hanya guna sembahyang tengah malam tubuh, tapi hana khusyuk. Lebih bagus. Ini artinya apa? Begitu pentingnya salat malam itu. Sampai-sampai kalau tidak sanggup salat malam, jangan pernah tinggalkan salat setelah salat sunnah ba'diyah, setelah Isya. Sudah, kita lanjut. Wa'afini. Afini itu apa? Nepopulih lo ni Allah. Apakah sakit fisik atau sakit batin? Ya, menyo sakit fisik itu mudah sembuhnya. Nyo sakit luka, nyo sakitnya itu mudah. Tapi menyo sakit batin, nya cukup tutah, Pak. Kecuali kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir kepada Allah. Makanya ini dua-dua kita minta. Wa'afini, sembuhkan saya dari penyakit zahir. Nyo kenang penyakit nyo, dan penyakit batin, ya, Pak. Penyakit batin. Itu makna wa'afini. Maka kalau kita pahami itu, segala sesuatu itu terkait semua dengan Allah, Pak. Nepupulih lo ni Allah. Nepupulih sakit lo ni Allah. Nepupulih sakit anak lo. Nepupulih sakit kerabat lo. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika mengunjungi orang sakit, ya, Pak. Mengunjungi orang sakit. Ini hadis ini itu dari orang sakit itu sendiri, Pak. Dari orang sakit itu sendiri mengatakan. Kalau tidak salah, kalau bukan Anas, ada sahabat lain. Waktu Rasulullah mendatangi saya, Rasulullah memegang tangan saya. Ada sebagian memegang anggota tubuhnya, bisa memegang kepala, memegang, dan sambil berdoa, ya Allah, nepupulih saudara lu, ya, Pak. Nepupulih saudara lu, nepupulih saudara lu. Ulang-ulang aja Rasulullah, ya, Pak. Yang katanya mana aja baurun sakit, tanya kiban kronologi datanya, Pak. Dia buat dia yang kronologi, orang makin bengeh juga makin yang gara-gara hati bulan ni Pak lu. Tengok jalannya, Pak, kiban kronologi. Gara-gara hati bulan ni, Pak. Akhirnya dia kebencian selalu muncul di hatinya, Pak. Nya bagaimana cara pegang patah haki, omanya mopoknya jauh telingan terati. Oma selamat untung dol. Ngan lun mopok meninggal. Untung selamat. Nya nak boleh tak cerita, ya, Pak. Kalau bisa kita ke situ, kita berdoa. Makanya Rasulullah mengatakan Allahumma shfi. Itulah kalau tidak salah Anas atau siapa, Allahumma shfi Anas. Allahumma shfi. Allah, itu saja doanya, simple saja. Anak perlu panjang-panjang tak. Ya. Warzuqni, berikan rezeki kepadaku, ya Allah. Dia jauh rezeki. Maka nanti ada doa begini, ya Allah, kalau rezekiku itu dari langit, ini peten, ya Allah. Itulah hujan, Pak, dengan hujan. Apabila rezekiku itu dari tanah, ini petebit, ya Allah, ya, Pak, ini petebit. Jadi maknanya kita minta rezeki kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah dengan kalimat begini, warzuqni. Kan cuma 5, simple. Doanya simple. Ya, seperti doa Rasulullah SAW itu habis salat, kata Aisyah, yang tidak pernah Rasulullah tinggalkan dan paling banyak doanya, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu syarat dengan doa-doa semua. Syarat dengan, kalau kita ini kan, nanti coba buka nanti kitab Fathul Bari, Pak. Dalam Fathul Bari itu dijelaskan panjang lebar apa itu Allahumma atina fid dunya hasanah. Yang panjang lebar. Apa itu Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi Fathul Bari itu kalau kita hubungkan seperti kitab tafsir, lagi kitab tafsir, menafsirkan bismillah itu panjang, itu begitu juga. Nanti kalau ada yang tanya, ada enggak tafsir hadis? Maksud tafsir hadis begini, pemahaman hadis itu dijelaskan secara ringkas, ada enggak? Beli kitab Fathul Bari, Pak. Beli kitab Fathul Bari. Menyoba lun hana terjemahan, dia yang bahasa Arab, ya, bahasa Arab. Maka kalau kita nanti ingin mencari sesuatu hadis, ketika sudah dapat langsung disyarah nanti. Nanti bedanya apa hadis itu dengan tulisan merah? Syarahnya itu tulisannya hitam. Panjang sekali syarahnya, Pak. Panjang sekali syarahnya. Termasuk nanti akan kita lihat nanti pemahaman kita yang keliru, Pak, terhadap makna ad-din nanti, Pak. Nanti kita lihat di sini.
Nanti dalam Fathul Bari itu berbeda lagi. Sekarang kita masuk hadis yang selanjutnya. Wa fi riwayatin antari, ya ini rupanya dalam riwayat lain, Pak. Hadisnya dari Tarik juga, tapi riwayat lain. Mana riwayat lain bagaimana? Ketika Tarik melihat Rasulullah, ada orang lain melihat Tarik dari apa namanya? Sanad yang berbeda, ya, Pak. Ijak sanadnya dipegang apa? Rasulullah mengatakan kepada Tarik seperti ini. Kemudian dalam sanad yang lain itu ada tambahan di sini. Apa tambahannya? Fa inna haula'i, wahai Tarik, kata Rasulullah, itu doa kamu yang 5 poin tadi. 5 poin tadi. Apa 5 poin tadi? Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Itu 5 itu. Tajma'u laka dunyaka wa akhiratika. Itu sudah mencakup seluruh isi dunia dan akhirat. Kamu minta itu, nyan kamu mencakup dunia akhirat kena di sini. Anak perlu ada laki punya. Ya Allah, nunjuk lun tanah berluah berseribu meter, Allah di samping jalan berstrategis. Paling enggak ada waktu meninggal lun anak lun ji bagi-bagi, dan ji pegang ruko ina ya Allah, waktu pebelo bimah ini ya Allah. Ya anak perlu yang panjang dah doa, kita baca ini itu sudah mencakup dunia akhiratmu, sudah mencakup, kata Rasulullah. Itu doa tadi bahkan simple 5 poin tadi. Ya, nampak. Makanya kenapa dalam hadis itu doa yang mustajabah itu diantara azan dan qamat. Gak fikir bagaimana azan qamat lihat sembahyang mentan tinggal waktu 1 minit dik. Tinggal waktu 60 detik dik, Pak. Baca doa ini. Doa penuh, ya. Doa penuh untuk baca, Pak. Ya, doa penuh untuk baca. Jadi boleh kita baca ini atau doa Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya udah kasih, Pak. Tapi harus kita pahami, Pak. Apa yang dimaksudkan dunia hasanah? Maka jiwa kita berdoa kepada Allahnya, Allahumma atina fid dunya hasanah. Hasanahnya masuk mendum pejero hati lun, petenang jiwa lun, pejero hanek lun, pemudah rezeki lun, ya, Pak. Ngangkat derajat lun di dunianya, ngejaga lun, nepopulih lun. Ini dah mau mendum. Ini dah mau mendum. Maka Rasulullah mengatakan, fa inna haula'i tajma'. Itu semua mengumpulkan lengkap semua dari doa 5 tadi, kata Rasulullah. Dunyaka wa akhiratika. Dunia akhirat yang kena aina. Yang kena aina doanya, Pak. Ya. Kita lanjut lagi. Wa anhu, ini dari Abi Hurairah. Maka di sini syarat dengan Abi Hurairah semua. Maka nanti ada hadis, ada 2 dari Abi Hurairah, kita ambil 1 saja, yang termasuk hadis ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah bersabda. Nah, ini doa juga, Pak. Ini doa. Ini agak panjang. Panjang kalau kita hubungkan dengan yang tadi, Pak. Ini, Pak. Tapi ini sebenarnya agak panjang juga. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ini ada juga orang yang baca doa seperti ini, Pak. Sekarang cuma salah pemahaman saja. Di terjemahan manapun itu diterjemahkan luka-luka terjemahan itu. Itu terjemahannya begini. Tapi nanti kita kritisi terjemahan itu, Pak. Allahumma aslih li dini. Dalam terjemahan itu, ya Allah, perbaikilah agamaku. Ibu perbaiki agama, ya, Pak. Dinon itu diterjemahkan dengan agama, ya, Pak. Dinon itu bukan agama. Sekarang kita lihat di dalam kitab ini, hadis ini ada hadis ad-dinun nasihah. Itu ada dalam kitab Riyadhus Shalihin juga. Ada di dalam kitab Imam An-Nawawi, Arba'in Nawawiyah. 40 hadis Imam Nawawi, Pak. Walaupun hadisnya bukan 40, lebih daripada itu. Ada kitab syarahnya lagi, Pak. Syarahnya 3 kali 4 kali tebal ini, Pak. Ya. Jadi sama saya Imam Nawawi itu ada, syarahnya juga ada, Pak. Di dalam syarah itu diungkapkan, kata Imam Nawawi, waqala An-Nawawi, makna dinon, dinon itu maknanya 2. Yang pertama al-a'malu wathani yaumul ba'thi, kata beliau. Nanti yang ragu-ragu merujuk saja ke dalam syarah Arba'in Nawawi yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, kemudian didukung oleh ada 6 bahkan 7 ulama besar di situ. Mereka semua sepakat din itu maknanya 2. Yang pertama din itu al-a'mal, amal perbuatan kita. Contohnya mana? Itulah ini, Pak. Allahumma aslih li dini. Ya Allah, perbaikilah ibadahku, ya Allah. Perbaikilah amalku. Menyolong galak ke gegok baik long kelai gegok, ya Allah. Menyolong galak apa kri baik ne pekri lelon, ya Allah. Menyolong galak long perkara gau supaya ne robah watak lon, ya Allah. Itu dini, Pak.
Jadi bukan perbaiki agama kita, perbaiki agama-agama lengkap Mbak. Ya. Kemudian yang kedua kan yaumul ba'tsi, hari kebangkitan. Mana dalilnya? Maliki yaumiddin. Mana ada Maliki yaumiddin yang menguasai hari agama? Mana ada hari agama Mbak? Yaumiddin hari kebangkitan Mbak. Yang menguasai hari kebangkitan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Sebagian terjemah sebagian, tapi sebagiannya sudah ini Mbak. Sebagian terjemah, apakah ya Muhammad kamu tidak lihat orang yang mendustai agama? Mendustai agama. Tapi terjemahan baru-baru ini, yang kayak rubah ya Pak. Tidakkah kamu melihat orang yang mendustai hari kebangkitan? Ya. Termasuk nanti punya departemen Kementerian Agama ini. Tapi yang baru-baru ini Pak, coba lihat. Berarti kalau dia belum berubah berarti mengikuti pola lama. Tapi sebagian sudah berubah. Din itu artinya apa? Bukan agama lagi di situ, tapi hari kebangkitan. Maka din di sini itu maknanya amal ibadah. Neperbaiki Allahumma aslih li dini. Perbaiki ya Allah salatku, tata cara iniku, kemudian tingkah lakuku, perbuatanku. Kita ambil contoh lain, Pak. Nanti ada kalimat ad-dinu, inna dina indallahil Islam. Yang kita cara adanya. Bagaimana cara kita memaknai? Di dalam terjemahan, sesungguhnya agama yang paling di sisi Allah adalah agama Islam. Itu pemahaman yang keliru. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya ad-din itu kan amal ibadah. Din itu dua. Yang pertama amal ibadah. Maka Imam An-Nawawi mengatakan ad-dinun nasihah, ad-dinu huna bimakna a'mal. Din itu maknanya amal perbuatan. Kalimat inna dina indallahil Islam, amal perbuatanmu itu kalau ingin diterima oleh Allah, al-Islamu, kamu harus tunduk dan patuh kepada Allah, baru diterima amal ibadahmu. Jadi bukan sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah agama Islam. Itu pemahaman yang keliru. Din itu maknanya tingkah laku. Kalau kita mau salat kita, mau sedekah kita, zikir kita diterima oleh Allah, tapi satu syarat kata Allah, al-Islamu, kamu harus tunduk dan patuh kepada. Mana dalil yang lain? Pada suatu hari Aisyah mendatangi Rasulullah ini untuk memperkuat mana apa namanya inna dina indallahi Islam. Aisyah mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, si fulan ini sebelum dia masuk Islam dia sering membantu fakir miskin, membantu anak yatim, dibantu masjid, dibantu nyonya, bantu orang kafir. Apakah amal ibadah sekarang dia sudah masuk Islam? Apakah amal ibadah dia dulu, dia bersedekah, dia fakir miskin diperhitungkan oleh Allah? Ya, apa jawab Rasulullah? Tidak diperhitungkan. Kenapa ya Rasulullah, kata Aisyah? Karena dia tidak beriman kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah. Dia berinfak, bersedekah bukan karena Allah. Dia membantu fakir miskin bukan karena Allah, maka ibadahnya ditolak. Ya, itulah maksud inna dina indallahi al-Islam memang. Jadi kita jangan langsung menerjemahkan begitu. Kita lihat syarahnya dulu apa makna itu. Apa makna inna dina indallahi al-Islam? Harus kita lihat syarahnya. Harus kita lihat tafsirannya bagaimana, apa makna itu. Tidak boleh kita langsung tafsirkan begitu. Ya, karena ini kan bahasa Arab. Katanya kan orang Arab katanya. Maka ketika kita bukan orang Arab harus kita pahami itu apa itu. Ya, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Lagi urung salaka ni, Pak. Ai nampak jauh je na boy. Na boy lampiring. Ibrah sirat tu boy Pak. Boy kan sama-sama ya, Pak. Maka kita harus tanya dulu sama orang yang ngomong itu. Nyan boy nyan boy. Paji bolu Pak, bolu ya, Pak. Hai nampak jauh boy, na boy nan. Dipikir kau boy ya, Pak. Padahal kalimat ini kan cuma sedikit, Pak. Boy ya, Pak. Nabui sini ke harum ya. Jadi makanya karena mereka bukan orang Aceh harus memahami boynya apa maknanya. Ya. Inna dina dinon itu apa maknanya? Harus kita pahami dulu. Maka din di sini maknanya al-a'mal, amal perbuatan. Kenapa kita harus merubah tingkah laku kita? Gara-gara tingkah laku kita bisa amal ibadah kita ditolak. Gara-gara kita berbuat maksiat bisa saja doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita minta doa seperti ini? Alladzi huwa ismatu amri. Karena amal ibadahku itu, kalau engkau tidak menerima, maka benteng untuk diriku tidak ada lagi. Anali benteng katanya. Maka benteng kita itu apa? Kita disuruh robah, Pak. Ya Allah, tolong robah tingkah laku lun, robah pola lun, robahnya robah je. Baik gara-gara pola tingkah laku lun, ibadah lun natulak. Gara-gara natulak amal ibadah lun, saya benteng tidak ada lagi ya Allah. Ya, bagaimana benteng itu? Seorang itu kalau mau meninggal dunia,
ketika dia mau meninggal dunia. Itu malaikat kan mencabut nyawa dia, Pak. Waktu mau cabut, ipegah dia, hai berdegah-degah, ibela dia, Pak. Berdegah-degah cabut riulai bahnya urang taatnya. Orang yang selalu sujud kepada Allah. Malaikat gejak alam dari kaki. Oh, macam-macam. Nyo kakinya sering jak pada tempat ibadahnya. Gejak alam rek jaro, Pak. Oh, macam-macam. Ini tangan ini selalu bersedekah, Pak. Akhirnya malaikat kembali, ya Allah, gimana cara ya Allah? Kamu bawa namaku, kata Allah, bisa kamu cabut dari semua segi. Apakah dari kepala dia, atau dari tangan dia, atau dari kaki dia? Bawalah namaku. Karena amal ibadah itu ridha, dia berbuat karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi benteng, Pak. Maka kalau kita bersedekah kan di pun haji, benteng, Pak. Kemudian juga Rasulullah pernah mengatakan begini. Api neraka itu haram untuk memakan seorang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya tangisan seorang ketika dia berdoa kepada Allah itu bisa meredam api neraka. Itu maknanya ismah, ya. Ismah. Jadi apapun yang kita lakukan menjadi ismah. Tetapi harus kita perbaiki dulu, baik salah, Pak. Karena amal ibadah yang salah itu mardud, ditolak oleh Allah. Baik pegat-pegat. Amal ibadah je pegat-pegat, ya, Pak. Baik dah pegat-pegat. Nyo kali tak pegat-pegat bina, tak pegat-bina. Menurut lun, hana menurut dalam ibadah, Pak. Dalam ibadah harus sesuai dalam Quran, dalam hadis, ya, Pak. Oh, ada Rasulullah pernah buat, ada pun. Baik tak mengada-ngada, Pak. Nyo pegat. Daripada yang hubung gajinya lebih baik menurut lun. Baik lagi ya, Pak. Kita lihat saja. Itu kan menyusahkan diri namanya. Sudah tidak ada, menyusahkan diri. Tidak dilakukan Rasulullah, menyusahkan diri. Tidak disuruh, tak puput, menyusahkan diri juga. Ya, menyusahkan diri. Sudah, sekarang yang poin yang kedua. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Perbaiki duniaku, ya Allah. Ya, nampak. Apa maksud perbaiki dunia, ya? Lun be'ruh yang lam harum, ya Allah. Ya, nampak. Lun bersep yang halal mentang kasep, ya Allah. Makna perbaiki apa? Perbaiki jiwaku untuk tidak mengejar terus yang tidak bisa membedakan mana halal haram. Jadi sep dah tinggal dengan halal mentang kasep. Sep dengan halal dan sampailah berdoa kepada Allah. Ada sebuah cerita ini. Mungkin cerita ini sudah makruf, kita ulang-ulang saja untuk memperingatkan tazkir untuk lun tuan dan kita yang memandu. Murid Imam Syafi'i mendatangi Imam Syafi'i. Apa kata muridnya? Wahai tuan guru, gajiku cuma 5 dirham, tuan guru. Enggak cukup, tuan guru. Hansip, tuan guru. Lun juk kenyo kinang juk kanang. Hansip, tuan guru, 5 dirham gaji lu. Apa kata Imam Syafi'i? Mungkin maksud laki-laki ini, tuan guru menyojit dan tamah becut. Nejuk ke lun lah apa yang becut ni, Pak. Pu 1 dirham, 2 dirham. Nyo 5 dirham hansip ni, Pak. Rupanya pemuda ini kerja sama orang lain, Pak. Digaji 5 dirham ni, Pak. Dia mengeluh selalu. Akhirnya apa kata Imam Syafi'i? Begini saja, kamu tak cocok gajimu 5 dirham. Kata senang ni, Pak. Gajimu cocoknya 4 dirham ni, Pak. Yang salah dalam tuan gure. Lo 5 dirham, hansip masa apa dirham? Sekarang kamu dengar saya, kembalikan 1 dirham lagi kepada tuanmu yang menggaji kamu. Mekrum muka ni, Pak. Dah tinggal apa dirham gaji. Bulan depan gaji dia dikasih 4 dirham. Tuannya senang sekali. Tajuk 5 dirham, haitim. Haitung ni, Pak. Akhirnya dikasih 4 dirham. Makin susah lagi dia. Dia datangi Imam Syafi'i, wahai tuan guru, gaji lon per dirham hansip tuan guru ke udip lonnya makin tutah lon tuan guru. Ya, begini kata tuan guru. Ambil 1 dirham lagi, kasih untuk tuanmu. Kamu yang cocok gajimu 3 dirham. Oh, enggak masuk akal tuan guru. Kamu dengar saya dulu, kata Imam Syafi'i. Akhirnya apa? Diberikan lagi 1 dirham kepada tuannya. Kamu kerumuka Pak kapalo. Nah gaji le dirham, save gaji le dirham. Rupanya setelah itu sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, 3 bulan, dia enggak pernah datang lagi ke Imam Syafi'i. Rupanya pada suatu hari, dia ketemu dengan Imam Syafi'i, dia cium tangan Imam Syafi'i, Pak. Wahai tuan guru, heran saya, kenapa 5 dirham tidak cukup? Kenapa 3 dirham cukup? Saya selama ini cukup dengan 3 dirham itu. Saya tenang hidup saya, tuan guru. Ada apa sebenarnya, tuan guru? Apa kata Imam Syafi'i? Makanya kamu tidak mendengar saya. Kamu tahu enggak kenapa 5 dirham tidak cukup? 2 dirham duit kamu itu uang haram itu, kata Imam Syafi'i. Kalau uang haram itu melekat pada uang halal, maka sebesar apapun gajimu tidak akan pernah cukup hidupmu dengan duit itu. Gaji mau 10 juta di bulan, 20 juta, 1 miliar hansip. Bahkan karena napeng harum di sini. Makanya kita ini, oh malum gaji hansip. Padung gaji 10 juta hansip. Jadi padung cik, berje 20 juta. Yang kali juk gaji 20 juta. Yang titun kemudian ila apor dong. Hansip 20 juta. Bahkan elon letak kebutuhan padung cik, 10 juta. Kayak juk 10. Tinggal jalan Pak, hansip 10 juta. Pakan hansip.
Karena di 30 juta itu ada uang haram di situ. Ya, 30 juta ada uang haram. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, sesuatu hal yang halal itu bisa membawa keberkahan bagimu. Sehingga cukup semuanya, Pak. Jadi Pak mengeluh katanya. Maka yang mengeluh itu ada uang haram di situ, Pak. Maka dia mengeluh. Ya. Jadi makanya bersihkanlah harta itu dari yang haram. Walaupun kita hanam teme jatah lagi kok Pak Omar, yang nak tajuk hanam teme belonyo, anak pupu belonyo jiwa gundah selalu, Pak. Kita kan ingin yang halal, Pak. Maka ada doa yang diajarkan Rasulullah. Berdoalah kamu dengan meminta, Allahumma kfini halal. Cukupkan saya dengan yang halal ya Allah, dan puji ulun dari yang haram ya Allah. Ya. Beda minta yang haram, Pak. Kupu yang haram susah draw mentang katanya. Sudah, kita lanjut lagi. Ini maksud wa aslih li dunianya allati fiha ma'ashi. Perbaiki duniaku ya Allah. Ya, nanti perbaiki dunia, berkahilah duniaku ini ya Allah. Cukup dengan yang halal ya Allah. Anak lupa juga yang haram. Pergi pantat talimi goknya haram ya. Tacok ada goknya haram. Tak kurang timbangannya haram. Segala sesuatu yang bukan milik kita, kita nikmati itu haram. Ya. Yang pertama, yang haram itu mengganggu ibadah kita. Yang kedua, yang haram itu membawa ketidakberkahan. Selanjutnya yang haram itu membawa kita susah, Mbak. Kita yang tutah gara-gara yang haram. Dan yang haram itu membawa kita tidak cukup, selalu tidak cukup. Hantik tapi. Zaman waktu gaji 7 juta mertoh nyantik, Pak. Karena halu ada dayang, Pak. Waktu gaji 10 juta 10 juta kah hantik ni, Pak. Artinya apa? Nama silik peng haram di sini, Pak. Kita lanjut. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Makanya kalau berdoa itu jangan di dunia saja, berdoa juga untuk akhirat. Ya Allah, perbaiki akhiratku. Makna perbaiki akhiratku apa? Ya Allah, persiapkanlah kepadaku ibadah yang sudah aku buat ya Allah. Lulun semayang, ya Pak. Jadikanlah itu akhirat itu tempat apa? Nanti saya akan kembali ke situ ya Allah. Masalah pun nak tengok katanya. Nyo lagi urung gabu. Gejak Eropa, wo kena waktu meninggal, inoci kebumikan ya Pak. Dia pulang kemari juga dia pulang. Orang keluarga meminta yang dikebumikan anak lui kampung, kampung. Tajak kena jak gede, kampung, tanah ji Pak. Apa teringat ke situ atau tidak, Pak? Maka setiap doa Rasulullah ini, itu Rasulullah minta dunia, artinya apa? Dunia dalam tanda kutip. Dan minta juga akhirat. Akhirat itu apa? Ma'adi kata Rasulullah. Itu tempat kembaliku nanti. Ya, Pak. Tinggal katanya tempat kembalinya. Yang tinggal katanya apa? Ya Allah, nepeluah hotel lun dan tempat kembali lun. Yang tempat kembali ya, Pak. Mati hana kemelang kubuji, Pak. Kemelang kubuji. Ya. Kita sudah memberikan analogi. Ketika ada seorang punya rumah besar ya, Pak. Jadi kamu nangan lun datanya merumpok ngintiro abu, Pak. Nah umur yang kira-kira 70-80 tahun. Ya umur katnya. Kamu tanya, abu pengsau abu yang 2 tingkat rumah. Biraya rumah. Yang kemana 80 kama. Abunya penglon kerau. Jadi motor mahalnya abu, mobilnya mahal kali 5 miliar motor. Penglon atalon ya nembak. Atalon mendu. Bino abu. Ini kan rumah abu nih kan, nembak. Rumah abu. Nanti waktu abu mau meninggal, coba abu minta sama anak abu. Tolong kebumikan abu di tengah-tengah ruang tamu. Pasti happy lihat. Kamu apakah? Apa urusan anak menolak? Ini kan punya abu semua ini. Kenapa dia tolak? Atau begini saja bu, kamar ada 8. Satu kamar saja minta sebagai tempat pemakaman abu inan. Ibi bahannya nih, haibi kan? Maknanya harta abu sendiri tidak bisa menolong abu. Haibi dulu, Mbak. Bahkan anak kepengen-pengen, puyak pegaknya. Ya. Mobil abu kan mobil mahal abu. Coba abu pesan sama anak. Nak nanti kalau ayah meninggal, nanti ukubu ngempajero sport macam-macam ya. Banyak dapat soal pajero sport. Yang pajero sport sebelah abu, drum blow abu, pengdon abu. Tapi anak-anak tidak mau abu diantarkan dengan pajero sport ke sana. Ya. Maknanya hartanya hanya dulu kita wajib. Ya, hanya dulu kecuali amal ibadah kita. Makanya Rasulullah berdoa begini. Artinya apa? Ya Allah, persiapkanlah amal ibadahku nanti di akhirat, karena ke situ aku akan kembali ya Allah. Situ aku akan kembali. Ya. Nyo sama lagi nyo. Nah urung mekat-mekat nih, Pak. Urung mekat-mekat. Urung tinggal di Pulau Jawa gini. Dia mekat-mekat ini, Pak. Kakalan gedenya omang ngai tangen. Padahal dia kumpul duit, dia bangun rumah mewah di sana, Pak. Rumah mewah dia. Kakalan ini apa omang ngai tangen di jalan. Kayak dah lagawan, Pak. Ngai tangen hana tepu-tepu, Pak. Padahal dia kumpul duit, dia untuk apa? Dia bisa santai di sana, Pak.
Di sini tidak ada masalah, di tempat kerja, Pak. Ya, itu sama juga seperti tadi. Ya Allah, perbaiki tempat saya karena saya akan kembali ke situ, ya Allah. Ya, saya akan kembali ke situ. Ini doa Rasul. Ini termasuk doa ketika kita memberikan salam kepada ahlul kubur, Pak. Di situ kan ada termasuk di situ, dan saya nanti akan mengikuti kalian juga. Ya, Pak. Tapi sebagai Allah hanya baca alim, Pak, karena ayo, Pak. Ya baca assalamualaikum mantap. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kelanjutannya hanya baca alim. Karena apa makna kelanjutannya? Dan saya juga akan mengikuti kalian nantinya hanya baca alim, karena ayo, Pak. Jadi baca assalamualaikum mantap. Ya. Sudah, ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, waja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Maka nanti barang siapa yang mau ini hadis ini untuk doanya, doa bisa beli saja atau foto sama saya boleh juga. Ini fotonya atau fotokopinya aja cima. Hadis-hadis ini saja boleh juga. Atau di foto boleh juga. Ini hadis-hadis ini. Lebih baiknya beli saja kitab saja, beli saja kitab ini Riyadhus Shalihin, ada terjemahannya. Nyana Riyadhus cuma agak tebal becut, ya agak tebal becut. Di situ lengkap dengan terjemah-terjemah. Ini tidak ada terjemahan, ya, maka sama saja. Ya. Waja'al lil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikan dunia ini sebagai ladang untuk berbuat kebaikan. Ya. Makanya ketika Rasulullah berdoa seperti ini, setiap beliau ingin berbuat apa kejahatan selalu terbendung, Pak. Baik peganya. Pekat hasilnya jahat juga nanti. Hasilnya jahat. Maka buatlah kebaikan-kebaikan. Dan Rasulullah mengatakan, jadikan dunia saya ini untuk sebagai celengan kebaikan-kebaikan. Maka jadikanlah hidup kita sambil tak pernah mati, Pak. Juga sambil pernah mati. Sambil tak pernah mati, buatlah kebaikan-kebaikan. Jadi baik je pegak keburukan lima. Oh, hai dengar kaku, hai Pak, kaku. Karena apa? Ketika kita menasihati untuk beliau sendiri, kan katanya Pak. Menasihati dia nyolong kedua menasihati, Pak. Nyan, Pak. Hai dengar kaku, nyan, Pak. Jadi kita menasihati, saling menasihati. Hati-hati hidup ini untuk mati. Punuh pekah, hana dengar kaku, hai Pak. Buatlah kebaikan-kebaikan. Hai kaku, hai Pak, tak apa-apa, Pak. Yang jelas kita kan sudah kasih tahu, Pak. Sesuai dengan hadis Rasulullah, nyan, Pak. Hai kaku. Artinya sampai tak pernah mati, buatlah kebaikan-kebaikan. Jangan kita buat kejahatan-kejahatan. Kemudian kita lanjut. Waja'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Jadikan kematianku itu untuk beristirahat. Kematianku untuk beristirahat. Min kulli syarrin, dari semua kejahatan. Artinya apa? Ketika kita meninggal dunia, kebaikan-kebaikan semuanya. Inilah yang Rasulullah katakan. Nikmat Allah itu ada 100%. 1% itu yang diberikan di dunia, Pak. Dari Nabi Adam sampai sekarang itu baru 1%. Ada orang paling kaya di dunia itu hanya 0,00 sekian persen, Pak. Karena 1% itu untuk di dunia ini, Pak. Ada emas, ada ini di dunia, ada perak, ada apa, ada gas, semua ada. Itu baru 1%. Ada harta, ada ini 1%, Pak. Maka Rasulullah mengatakan 99% lagi akan diberikan ketika seorang mau meninggal dunia, ingin meninggalkan dunia ini. Makanya mati itu nikmatnya, Pak. Nikmat mati ya, Pak. Ya. Inilah doa Rasulullah. Jadikanlah kematianku itu rahatan li. Artinya Pak, tempat istirahatku, nikmat bagiku ya Allah. Rupanya betul nikmatnya, Pak. Kenapa nikmat? Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan. Jadikanlah kuburannya itu taman-taman surga, ya, Pak. Taman-taman surga. Dan kita sudah mengatakan juga supaya jangan salah paham. Kok bisa seorang di dalam kubur, waktu kita buka mentah lagi dengar, ya, Pak. Kibantrok nikmat genan, Pak. Bagaimana sampai nikmat? Seorang itu hidup dengan dua dimensi yang berbeda. Yang pertama dimensi kubur, yang kedua dimensi iliyin. Pertanyaan kedua, bagaimana seorang hidup di dua dimensi? Dimensi kubur, dimensi iliyin. Sama seperti seorang tertidur, Pak. Tertidur. Dengar, samping bro, dengar, Pak. Dengar samping bro. Kadang-kadang sedang duduk dengar. Tapi melumpur mangat, kan, Pak. Melumpur je ke presiden, melumpur je ke raja, Pak. Padahal dengar samping bro, Pak. Tapi tekem senyum selalu dia, Pak. Dia tinggal di dua dimensi. Dimensi tubuh dia yang tidur di samping sampah. Kemudian yang kedua, dimensi alam roh. Dia tinggal di alam roh yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran itu iliyin. Iliyin itu apa? Tempat di langit yang ketujuh. Ada yang mengatakan di atas langit ketujuh. Ada yang mengatakan di langit ketujuh. Ya, Pak. Nanti waktu dibangkitkan di padang mahsyar, ini sesuai dengan surah Yasin, man ba'atsana min marqadina hadza. Waktu ditiup sangkakala,
ketika malaikat Israfil mengatakan, ya ayuhal idhamun nakhirah, ini ada dalam tafsir Sawi, Pak. Ya ayuhal idhamun fasilah, wahai tulang belulang yang sudah hancur, tulang belulang yang sudah terpisah, menyatulah kalian atas perintah Allah. Ini kata Israfil, Pak. Semua menyatu, Pak. Dan baru roh itu kembali ke tubuhnya, Pak. Ya. Ketika kembali ke tubuhnya, terkejut tubuhnya, Pak. Hai, siapa bangkit kita nyonyok? Sedang mangat nikmat, gejok nikmat di Iliyin. Ini kok sudah di atas tanah, Pak. Kayak waktu tanah, Pak. Waktu dibangkitkan padang mahsyar. Sama seperti ketika kita tidur di samping bro dengar ni, Pak. Tiba-tiba ada pejalan kaki bangun kita. Hai, bedah apa dengar ini? Waktu terjaga katanya, Pak. Oh, masa apa bedah lu ni? Kamu ngaji kerja aja gede, kacau truk Eropanya ke samping bro lama, Pak. Ya, ni, Pak. Itulah yang dimaksud dengan dua dimensi yang berbeda. Oh my God, sengaja tu. Nah, sabotik bacutik kan. Bacutik. Ya. Oh ya, ini ada satu hadis lagi, Pak. Satu hadis lagi, saya kira bisa 5 menit ya. Satu hadis lagi. Ini doa Rasulullah apa? Ini kita bisa pilih-pilihnya. Saking banyak doa tadi, kita bisa pilih, Pak. Nyo doa waktu qabliyah lu bacanya onde. Waktu doa ba'diyah ande, semayang ba'diyah lu bacanya onde. Waktu habis semayang lu bacanya onde. Waktu lu semayang tahajud lu bacanya ondang de. Waktu itu semayang witir lu bacanya onde. Ya enggak ada masalah saking banyak doa, Pak. Karena nanti sebagai orang bingung. Oh malu dah lo. Kakak hai lu baca, Pak. Karena lu dah ni, Pak. Lu dah hai lu baca, Pak. Hai lu hafal bi dah pegang, Pak. Jadi paling enggak satu saja ambil, Pak. Paling enggak katanya sudah baca doa yang sudah pernah dibaca oleh Rasulullah. Segala sesuatu yang sudah diucapkan oleh Rasulullah berarti itu sudah terbukti, ya, Pak. Sudah terbukti. Dan doa itu memang dikabulkan oleh Allah. Dan kita ingin juga supaya doa kita itu dikabulkan, dan bacalah doa yang dibaca juga oleh Rasulullah SAW. Ini doa selanjutnya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram wal bukhli. Ini juga 5 poin, Pak. 5 poin yang pertama. Kemudian wa a'udzubika min adzabil kubri. 6. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat. 7 poin. Ya, 7 poin. Ini terserah kita nanti. Kita mau yang pertama saja simple, atau yang ini ada 7 poin, atau kita yang di atas ada berapa poin tadi. Terserah kita mau yang mana, mau baca yang mana. Yang jelas doa itu pernah dibaca Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi. Ya Allah, jauhkan saya itu dari sifat lemah. Pelemahnya lemah iman, lemah tubuh, hailun temayang li, hailun pegaknya li, hailun jihli. Kemudian saya tidak sabar, ya Allah. Nepuji ulun darinya, ya Allah. Ya Allah. Minal ajaz. Makanya Nabi Yakub alaihissalam ketika anaknya bermasalah, Nabi Yakub tidak berdoa, ya Allah, nujuk balakan ulun, ya Allah. Tidak. Nabi Yakub alaihissalam berdoa 2 kali doa beliau di dalam surah Yusuf. Fasabrun jamil. Ni sabalun, ya Allah. Ni tolong sabalun. Ni lu kata macam-macam perkata ni di peluh-peluhnya, ya Allah. Yang menyo Nabi Yakub nak sabar tidur-tidur kayak tanpa, ya Pak. Kenapa? Tidak punya etika 10 orang itu, Pak. Dia macam-macam sama ayahnya. Sampai-sampai mengatakan, ayah enggak percaya kalau Yusuf dimakan serigala. Serigala ini, Pak. Ini dialog, ini pengabang serigala. Kan enggak punya etika namanya, Pak. Kalau anak kita itu seperti itu kan harus tanpa nih. Tapi Nabi Yakub tidak, Pak. Fasabrun jamil. Artinya penolong sabar, ya Allah. Kalau saya lemah ini, jauhkan saya dari lemah untuk tidak bersabar. Itu maksud ajas di sini, Pak. Ya. Jadi kan lemah je kan, Pak. Lemah iman, lemah untuk berbuat kebaikan. Ya. Sudah, 1. Wal kasal, dan malas. Malas beribadah, malas bersedekah, malas berbuat kebaikan, malas begini, malas sama ma'ruf, malas bangun tahajud, malas baca Al-Quran. Ya malas, ya. Doa ini pernah dibaca Rasulullah. Dia yang doa yang dibaca itu, kalau bisa itu yang kita baca juga, Pak. Wal jubni itu penakut. Ya, Pak. Jauhkan saya dari sifat takut. Takut tidak dapat rezeki. Rezeki bagi banjarannya. Ya, rezeki, Pak. Binatang hana ya ke rezeki, binatang utak hananya, Pak. Tikulatan. Hana ya ke rezeki, Pak. Hana ya binatang, Pak. Cuma yang ya katanya sikula ka manyang. Utak je oleh Allah, tapi bucak orang mentang gundah ni, Pak. Bucak orang patah baju, Pak. Kenapa dia seperti itu? Karena dia bertawakal pada diri dia sendiri. Yo kasake lo gibanjara lebih tar rezeki nyian. Dia bertawakal sama diri dia sendiri. Coba minta kepada Allah. Ini kan ada kisah cacing buta yang tinggal di sebuah telaga, ya, Pak. Dia berada di sebuah batu yang berongga. Jadi temu-temu lah rongganya, Pak. Rongga itu kenapa berongga? Jadi walaupun di dalam air, rongga air itu tidak masuk ke dalam rongga tadi, Pak. Maka cacing itu dia minta kepada Allah, Pak. Cacing buta
tidak tahu kemana mau lari, keluar dari batu dia akan mati, Pak. Ya, karena air di luar itu, Pak. Hidup dia dari dia lahir itu selalu dalam batu, Pak. Yang pakai bacara Allah alam bisawab. Tetapi rezeki dia teratur diberikan oleh Allah. Bagaimana teratur? Setiap pagi ada yang mengantar rezeki situ, ada yang mengantar rezeki, Pak. Siapa yang mengantar rezeki? Rupanya Nabi Sulaiman ketika sedang duduk-duduk, beliau melihat seekor semut hitam berjalan di depan beliau dengan membawa gandum di mulutnya, Pak. Ikala Nabi Sulaiman, "Pui me warna putih, pui yang leo gandum kau." Ketika sampai ke telaga, ada seekor kodok naik ke atas telaga itu dan membuka mulutnya. Kemudian Nabi Sulaiman, "Hai, dakwah ipa jauh di sini." Rupanya tidak, semut tadi masuk ke dalam mulut kodok tadi, Pak. Ui, pegak bolehnya binatang dua ya, Pak. Rupanya ketika beberapa menit kemudian, kodok itu muncul lagi, Pak, dan dia membuka mulutnya, semut tadi keluar. Yang anehnya, gandum yang ada di mulut semut tadi sudah hilang. Karena penasaran, Nabi Sulaiman memanggil tadi semut tadi. Tidak menejak kena oleh. "Buno ho yang kanemean ho ka? Hanale, kamu ngapain masuk ke mulut kodok? Dan kemudian kodok mengeluarkan kamu lagi pun hanabut, emang. Main apa kalian? Main di tengah lautan, di tengah ini." Apa kata semut tadi? "Wahai Nabi Sulaiman, kamu memang seorang nabi, tapi kamu tidak tahu apa yang terjadi di bawah sana. Kan kamu tidak tahu. Di bawah sana ada seekor cacing yang buta, dia itu sedang kelaparan. Allah menyuruh saya untuk mengantar rezeki kepada dia." Ya, nampak. Binatang yuli Allah untuk memberikan rezeki ke binatang yang hana utak, hana sekolah, nampak. Hana hai fikir, Pak. Kemudian ketika saya berikan itu, inilah keunggulan hebatnya binatang. Binatang itu berterima kasih kepada Allah. Waktu diberikan makanan tadi, apa doa binatang? "Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu." Ya Allah, terima kasih, padahal cuma gandum kecil yang diberikan, Pak. Tetapi dia bisa hidup dengan itu, Pak. Tengok yang dalam, tengok yang dalam. Kenapa? Karena dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nyojo wana, nyona wana. Ni dah lagau. Ni dah lagau ada pengai, Pak. Tak pernah kita berterima kasih kepada Allah. Nyona bacut nyobu. Bu yang memangatan, Pak. Maka karena kita tidak berterima kasih, hana kejo oleh Allah. Cukup gurau pulang, kata jo rezeki hana terima kasih. Binatang tadi karena berterima kasih, rezekinya kontinu diberikan oleh Allah, Pak. Hana tutah binatang, Pak. Walaupun dia buta, Pak. Punya kita nyoka buta dalam dakwah mati lah, Pak. Mati nih, Pak. Maka mati. Hana tu fikir Pak gimana cara tepi luar, Pak. Mati lah, Pak. Karena kita tidak bertawakal kepada Allah. Binatang itu bertawakal ya kepada Allah. Ya, Pak. Saya rasa cukup saja. InsyaAllah nanti pertemuan selanjutnya kita lanjut di sini lagi, Pak. Kita ulang di sini. Ya, Pak. Karena ini agak bukan panjang, tetapi ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan di sini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.